Kalau pertanyaan pertama, bagaimana tingkat kontrol emosi yang mengalami kesulitan belajar pemecahan masalah matematika? Tingkat kontrol emosi berarti yang emosi yang dialami oleh siswa. Kayaknya anak itu kalau mengerjakan soal itu gimana ya, maunya dengan cepat selesai. Jadi seperti di sini kan soal cerita, padahal Bu Guru sudah menyampaikan caranya harus dicari yang diketahui, yang ditanyakan, baru nanti uraian penyelesaiannya. Tapi anak senangnya langsung jawabannya sekian, kayak gitu toh, gugup lah istilahnya, tidak mau berpikir yang agak panjang. Kalau susah, misalnya soal susah ya saya tidak mau minta penjelasan Bu Guru tentang ini bagaimana, pokoknya apa bisanya toh, terus dikerjakan semampu mereka. Kebanyakan nggak pakai cara ya. Nah iya, kemarin juga gitu ya. Ada yang kayak gini Gitu. Padahal sering kalau diberi contohnya misalnya seperti ini, anak-anak nggak mau yang susah gitu. banyak instan gampang. Iya. Mintanya ya kayak gitu. Terus yang kedua, bagaimana keadaan penglihatan dan pengenalan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar pemecahan masalah matematika? Yang mengalami kesulitan kayaknya itu tidak terpengaruh pada penglihatan atau pendengaran. Kalau pendengaran itu kayaknya semuanya normal. Penglihatan untuk di kelasannya itu sebagian besar normal. Ada 2 anak, kalau tidak salah ya ada 2 anak itu yang kurang normal, maksudnya ya kurang salah ya, tapi kan sudah ini dibantu dengan kacamata. Terus kemampuannya mungkin kalau yang di muridnya Bu Guru di sana itu malahan dia pinter, yang pakai kacamata tadi, terutama untuk yang ada yang putra Subhan namanya, tapi kalau yang putrinya juga ada yang pakai kacamata, tapi kemampuannya agak rendah. Jadi kayaknya bukan karena mata ya, kemampuan dalam mengerjakan ya, kayaknya karena otaknya, karena kemampuan memang segitu, bukan karena kekurangan pada penglihatannya. Yang ketiga, apakah kelainan atau kesulitan fisik pada peserta didik termasuk faktor yang mempengaruhi kesulitan mengerjakan soal fisika matematika materi waktu jarak dan kecepatan? Menurut Bu Guru tidak. Ada anak yang fisiknya cacat, pinter. Dulu Bu Guru pernah punya murid ya seperti itu, dia pinter tapi maaf itu kakinya jalannya pakai tongkat, kan dia kan terhitung saja. Tapi dulu lagi juga ada yang murid Bu Guru yang fisiknya juga mengalami cacatan, tapi karena mungkin otaknya atau kemampuannya kurang, maka memang dia tertinggal. Terus tidak hanya dalam soal kecepatan tok ya, tapi kayaknya dalam segala pelajaran kurang memang. Jadi menurut Bu Guru kecacatan fisik ya, kelainan fisik itu tidak mempengaruhi kesulitan dalam mengerjakan soal. Yang keempat, bagaimana keadaan lingkungan di sekitar sekolah SD Sidapura SD Negeri Sidapura 1 itu kan ada di pinggir jalan, tapi jalannya sih tidak terlalu ramai. Jadi menurut Bu Guru ya tidak mempengaruhi lah. Jadi keadaannya mendukung untuk kegiatan belajar mengajar. Jadi kalau ada mobil lewat kan tidak terlalu mengganggu itu. Keadaannya ya kalau misalnya kurang dalam kemampuan, memang kemampuannya anak seperti itu bukan dipengaruhi oleh keadaan lingkungan ya. Keadaan lingkungan itu di sini mendukung untuk kegiatan belajar mengajar.
Kemudian bagaimana kondisi gedung sekolah yang ada di sekitar sekolah SD Islam Samaku itu? Ya. Kondisinya kalau dilihat sepintas gedungnya ini ya, Iya. kalau dilihat sepintas itu cukup cukup baik, hanya cukup top ya, tapi sebenarnya banyak kekurangannya itu apa? Kalau misalnya hujan itu kan ruangannya gelap. Nah, terus ada lampu yang mungkin karena lampunya kurang kurang jumlahnya, akhirnya ini ya mengganggu penglihatan, jadi kurang, anak lihat ini kurang. Terus ya kalau hujan misalnya seperti ini kadang-kadang ada yang bocor, itu memang perlu perbaikan gedung ya. Sini sih sudah mengajukan ini ya, mengajukan perbaikan atau rehab, tapi mungkin dari atasannya, dari pemerintahnya belum memberi akses. Kemudian, apakah keharmonisan hubungan orang tua peserta didik dapat mempengaruhi kesulitan belajar peserta didik dalam pemecahan masalah matematika, materi, waktu, jarak, dan kecepatan? Keharmonisan hubungan keharmonisan peserta dengan kayaknya tuh ini mendukung. Kalau misalnya di rumah keadaannya tidak harmonis kan mungkin akan membuat anak jadi kepikiran sampai sekolah ya. Keadaan di rumah orang tuanya misalnya berantem terus ya, anak melihat mereka berantem mungkin akan jadi ini pemikiran ya, maksudnya dipikirkan terus sehingga anak akhirnya tidak fokus dalam mengikuti belajar atau dalam belajar. Dan memang seperti itu, keadaan keharmonisan orang tua itu mempengaruhi dalam kemampuan anak dalam belajar. Selanjutnya, bagaimana keadaan perekonomian orang tua peserta didik yang mengalami kesulitan belajar pemecahan masalah matematika? Keadaan ekonomi kayaknya rakyat Sidapurna tuh malah ekonominya terbilang cukup lah, cukup malah primen ya, menengah ke atas kayaknya kan. Banget kan ya kehek ya, meskipun ada beberapa yang ini yang perlu bantuan juga. Ini juga menurut Bu Guru tidak berpengaruh dalam ini, karena ada anak dari keluarga tidak mampu, pinter ya ada, sebaliknya dari anak yang berada ia malah kurang, dari keluarga yang berada pinternya ada. Jadi mungkin ini tidak begitu berpengaruh dalam perekonomiannya. Rata-rata Sidapura itu tadi kan ekonominya ekonomi menengah ke atas. Nah, Selanjutnya, bagaimana cara orang tua peserta didik yang mengalami kesulitan belajar pemecahan masalah matematika mengetahui faktor yang menyebabkan kesulitan tersebut? ini berarti caranya orang tua ya, berarti yang tahu harusnya orang tua. Mungkin orang tua bisa melihat dari hasil ulangan kan dibagikan, kemudian kadang-kadang kayak seperti ini PAT ya, lembar jawabnya Bu Guru bagi, terus nanti Bu Guru suruh nanti minta tanda tangan ke orang tuanya, maksudnya biar orang tua itu benar-benar tahu hasil belajar dari anak-anak mereka ya. Kemudian bisa juga mungkin dari hasil rapotnya juga mereka bisa mengetahui, oh anak saya dalam hal ini kurang, seperti itu. Jadi bisa diketahui setiap itu, misalnya laporan dari anak setelah ulangan atau setelah mengikuti penilaian PAT atau PAS atau tengah semester KTS. Selanjutnya, bagaimana
bagaimana hubungan pertemanan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar menyelesaikan masalah matematika di lingkungan masyarakat? Di lingkungan masyarakat Di masyarakat sekolah. antar teman ya, anak Iya. dengan anak. Iya. Iya, gimana ya, kalau di muridnya Bu Guru, anak-anak yang kurang dalam arti ini tadi, ya termasuk kesulitan belajar ya, yang mengalami kesulitan belajar ya, mereka diem, minder, jadi suka menyendiri, tidak suka bergaul. Nih, apa mungkin ada yang dipikirkan apa kayaknya minder wis lah, mungkin seperti itu, merasa dirinya kurang atau gimana, kayaknya minder. Biasanya ya punya teknis. Selanjutnya, apakah keadaan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar menyelesaikan masalah matematika tinggal di lingkungan yang ramah anak? Ya, ini Sekitar sini kalau dilihat yang dekat-dekat aja gitu. kayaknya kan di sini sudah ramah anak, sudah lingkungannya sudah ramah anak. Ya, tapi itu tadi mungkin ke dalamnya apa anak terlalu bebas, apalagi dengan zaman sekarang pegangnya HP terus, ya akhirnya kalau misalnya ada tugas ya langsung bukanya HP, tidak mau buka buku. Jadi kalau lingkungan ramah anak di lingkungan sekolah gitu. Tapi mengapa mengalami kesulitan belajar ya, dari faktor-faktor lain mungkin ya, bukan hanya dari lingkungannya saja ya. Contoh akhir. Ya udah.